Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah dengan NIM 211011302100008. Saya berasal dari program studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu lahan basah dan bagaimana cara pemanfaatan lahan basah khususnya pada pertanian. Nah, tahukah kalian apa sih pertanian lahan basah? Pertanian lahan basah adalah budidaya pertanian lahan yang jenuh air atau mudah terkena air. Artinya, tanah pada lahan ini memiliki kandungan air yang banyak dan sering tergenang air. Tanah lahan basah memiliki karakteristik kekerasan tanah yang lembek dan juga labil, memiliki kadar air yang tinggi, muka air tanah yang dangkal, dan sebagian atau seluruh lahannya tergenang oleh air. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai tata cara pengelolaan tanaman padi pada lahan basah, yaitu ada beberapa caranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengelolaan tanah. Pengelolaan ini bisa dilakukan dengan cara manual oleh petani seperti menggunakan teknik mencangkul. Tujuannya adalah agar penggalian dapat terukur dan tidak terlalu dalam, yakni sekitar 20 sampai 25 cm, agar zat beracun dalam tanah rawa hilang. Dan lebih baik Anda membuat saluran perairan dengan lebar 30 cm dan kedalamannya sekitar 20 cm. Sementara untuk jarak saluran airnya adalah 6 sampai 10 cm. Cara yang kedua yaitu penanaman. Apabila tanah selesai diolah, tahapan selanjutnya adalah melakukan penanaman padi. Di sini, metode yang bisa dan cocok untuk diterapkan pada lahan rawa adalah sistem tanam legowo. Dengan adanya sistem jajar legowo, ini membuat produksi cukup tinggi dan dapat mengendalikan tanaman dari organisme pengganggu tanaman. Untuk waktu tanam pada lahan rawa biasanya dilakukan pada 2 musim, yakni pada pertengahan Oktober hingga awal November. Sedangkan yang kedua adalah pertengahan Maret hingga masuk pada awal bulan April. Tahapan yang ketiga yaitu pemilihan benih. Budidaya padi di lahan rawa atau basah sangatlah berbeda dengan budidaya di lahan pertanian biasa. Lahan basah memiliki kecenderungan tanah masam dan sedikit memiliki unsur hara. Maka bibit yang cocok untuk lahan rawa diantaranya ada Inpara 1, Inpara 2, dan Inpara 3. Atau Anda bisa menggunakan cara lain seperti meletakkan 100 benih dalam sebuah kain yang direndam pada air selama 2 jam. Kemudian lakukan pengecekan dan apabila ada lebih dari 90 butir yang berkecambah maka dipastikan bibit tersebut adalah unggul. Cara yang keempat yaitu penyemaian. Tahap lainnya ialah penyemaian padi pada lahan basah. Penyemaian ini bisa dilakukan dengan membuat bedengan, lalu setelah bedengan jadi, lalu semailah bibit dengan kerapatan 50 gram per meter persegi. Berikan pula pupuk untuk menunjang proses pertumbuhan tanaman. Pemberi pupuk urea adalah 5 gram untuk tiap meter perseginya. Yang kelima, yaitu pemilihan tanaman. Untuk pemilihan tanaman padi di lahan basah, Anda bisa melakukan penyiangan gulma. Proses pemeliharaan ini bisa Anda lakukan ketika usia padi memasuki umur 21 hari setelahnya dan 40 sampai 45 hari. Pada prinsipnya, proses penyiangan haruslah dilakukan sebelum pemupukan. Tujuannya agar nutrisi dari pupuk tersebut dapat diserap secara optimal oleh padi. Yang keenam, yaitu pemupukan. Pemupukan padi di lahan basah setidaknya dilakukan selama 3 kali. Untuk langkah pertama, pemupukan dilakukan saat padi berusia 3 sampai 6 hari. Kemudian, pemupukan kedua dilanjutkan pada padi berusia 21 sampai 28 hari.
Dan yang terakhir, pemupukan pada dilakukan saat usia padi mencapai 40-45 hari. Untuk pupuk yang bisa Anda gunakan adalah urea, KCl, maupun SP36 dan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Tahapan yang ketujuh atau tahapan yang terakhir, yaitu masa panen. Langkah atau tahapan terakhir dalam budidaya padi lahan pertanian adalah ketika memasuki masa panen. Pada lahan pertanian, tanaman padi bisa dipanen saat usia mencapai 3,5 hingga 4,5 bulan. Proses panen sendiri bisa Anda lakukan menggunakan cara perontokan tanaman padi. Anda bisa memangkasnya dengan menggunakan sabit.